Seorang warga hutan Kabupaten Sumbawa diamankan polisi karena diduga menggelapkan kendaraan. Belasan terduga pelaku penyalahgunaan narkotika diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adias, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Kabupaten Sumbawa, pemirsa. Seorang berinisial SH, warga Utan Kabupaten Sumbawa diamankan polisi karena diduga menggelapkan motor. Inilah detik-detik unit Reskrim Polsek Utan Polres Sumbawa saat mengamankan seorang residivis berinisial SH warga Desa Tengah, Kecamatan Utan. SH ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor. Pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban PW. Kapolsek Utan Ibtu Awaludin mengatakan modus operandi terduga pelaku meminjam motor milik korban dengan alasan pergi mengurus sesuatu. Setelah kita melakukan penangkapan, pengungkapan terhadap SH, ternyata SH bukan hanya gelapkan motor, ternyata juga digelapkan satu unit HP. Jadi itu yang dikembangkan oleh unit reskrim. SH ini memang sebelumnya juga pernah melakukan pelanggaran atau pelanggaran hukum, ya termasuk residivis lah ya, baru keluar penjara. Beliau ini menggunakan uang itu ya untuk kalau tidak judi online ya untuk sampai. Karena tidak kunjung dikembalikan, korban kemudian mencari tahu keberadaan motor miliknya, namun sudah digadaikan oleh terduga pelaku di Desa Pukat, Kecamatan Utan, seharga 2 juta rupiah. Atas kejadian tersebut, korban kemudian langsung melaporkannya ke Polsek Utan, kemudian polisi bergerak cepat untuk mengamankan terduga pelaku yang tengah bersembunyi di salah satu rumah di Kecamatan Buer. Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan polisi, terduga pelaku SH merupakan residivis kasus dugaan penggelapan telepon genggam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku SH disangkakan pasal 72 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pelaku beserta barang bukti 1 unit sepeda motor dan telepon genggam diamankan di Mapolsek Utan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu, belasan terduga pelaku penyalahgunaan narkotika diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB pada operasi Mantap Brata selama bulan Januari 2024. Dari tangan terduga pelaku, polisi sita barang bukti 672 gram sabu dan juga 6 kg ganja dan juga 900 butir pil ekstasi. Inilah 17 terduga pelaku peredaran gelap narkoba yang berhasil diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB saat operasi Mantap Brata selama bulan Januari 2024. Dari 13 kasus di TKP berbeda itu, polisi mengamankan barang bukti 672 gram sabu, 6 kg ganja, dan 900 butir ekstasi dari terduga pelaku. Direktur Narkoba Polda NTB Kombes Pol Dedi Supriyadi menambahkan dari 17 tersangka yang diamankan, 5 tersangka merupakan jaringan antar provinsi pemakai dan pengedar. Periode bulan Januari 2024, Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat telah berhasil melakukan pengungkapan ataupun menganggarkan peredaran narkotika yang ada di wilayah hukum Provinsi NTB sebanyak 13 kasus. Dari 13 kasus tersebut ada 17 tersangka yang dilakukan prosesnya. Para terduga pelaku disangkakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, pelayanan PDAM di sejumlah wilayah di Lombok Tengah masih tersendat lantaran persoalan teknis seperti jaringan yang masih terganggu.
Pasokan debit mata air untuk PDAM di Kabupaten Lombok Tengah kini sudah kembali normal. Hal ini disebabkan musim penghujan yang kini hampir sudah merata di Kabupaten Lombok Tengah dengan intensitas hujan yang lebat. Tercatat debit air kini sudah mencapai 512 liter per detik dari 6 sumber mata air di Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Jika dibandingkan dengan tahun lalu di musim kemarau, debit air berkurang hingga 60%. Kendati debit mata air kini sudah normal, persoalan lain seperti masalah teknis, jaringan, dan sebagainya masih ada di sejumlah wilayah untuk layanan PDAM, namun perbaikan masih terus diupayakan oleh PDAM Lombok Tengah. Masing-masing spam yang ada di semua sumber mata air itu ya rata-rata sudah normal. Artinya secara pelayanan alhamdulillah sudah tidak banyak terganggu secara signifikan. Kalaupun misalnya ada yang wilayah-wilayah yang terganggu bukan karena persoalan di mata air, tapi lebih karena persoalan-persoalan teknis karena kondisi jaringan dan lain sebagainya. Sementara itu untuk memaksimalkan pelayanan ini PDAM Lombok Tengah juga fokus untuk membangun spam baru, salah satunya Cororong Danau Biru. Selain memaksimalkan pelayanan juga untuk menambah pelanggan yang belum dijangkau oleh PDAM. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrakan lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih
kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ribuan personil TNI Polri di Nusa Tenggara Barat dikerahkan untuk pengamanan tempat pemungutan suara pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Para personil akan disiagakan di masing-masing TPS H-2 pencoblosan. Ribuan personil yang terlibat dalam pengamanan TPS pada pemilu 2024 melaksanakan apel kesiapan pengamanan TPS. Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Farok berpesan kepada seluruh personil untuk melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna menciptakan suasana pemilu yang aman, lancar, dan demokratis. Mengamankan TPS atau kotak-kotak suara yang ada sudah berada di sekitar TPS. Kalau jumlah personilnya sendiri ada berapa yang disiapkan? Jumlah personil 7.000 sekian ya, 7.000 sekian gabungan dari TNI Polri. Dari berapa TPS yang di NTB? Dari 16.000 kalau nggak salah itu. Apel kesiapan pengamanan TPS di NTB dilanjutkan dengan pemeriksaan personel dan sarpas berupa kendaraan. Tugas kami adalah memfasilitasi, memberikan dukungan termasuk pada hal-hal yang sifatnya garis belakang. Tadi akan kami konsolidasikan juga PLN, Telkom dan lain sebagainya pada saat itu berfungsi dengan baik. Petugas kesehatan, direktur rumah sakit sampai dengan puskesmas kami juga siaga pada saat pelaksanaan itu. Sementara jumlah TPS yang akan diamankan sebanyak 16.244 TPS, disebutkan dari jumlah tersebut sebanyak 96 TPS masuk dalam kategori rawan dan 19 TPS kategori khusus. Seluruh personil TNI Polri yang terlibat dalam pengamanan TPS pemilu telah dibekali dengan kemampuan berkomunikasi dan teknis pengamanan sehingga sekecil apapun potensi gangguan yang terjadi diharapkan dapat segera ditangani dengan baik. Dari Mataram, Hari Kasih di iNews melaporkan. Bawaslu NTB ajak milenial dan Gen Z ikut mengawasi pemilu serta menggalakkan pemilu damai tanpa politik uang. Komisioner Bawaslu Bidang Pencegahan dan Komunikasi Masyarakat Nusa Tenggara Barat mengajak partisipasi dari milenial dan Gen Z serta masyarakat untuk mengawasi pemilu. Pasalnya dari 3,9 juta lebih pemilih NTB yang akan menentukan pemimpin bangsa ke depan. Koordinasi Divisi Pencegahan dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri mengatakan dengan keterbatasan jumlah personel pengawas desa dan pengawas TPS tidak akan bisa mengawasi secara maksimal pemilu sehingga langkah konkret yang diambil oleh Bawaslu mengajak semua tokoh lintas agama membentuk kampung pengawasan pemilu mengantisipasi politik uang yang sangat masif terjadi di jelang pencoblosan. Bersih itu begini loh. Politik uang itu dilarang, baik dilarang oleh undang-undang maupun oleh agama. Politisasi sara itu dilarang loh, membeli suara orang itu dosa. Kemudian di gereja juga kita berharap juga sampaikan hal yang sama, di pura maupun vihara. Itu langkah-langkah pencegahan yang kami lakukan. Yang kedua langkah pencegahan yang sedang kami lakukan adalah membangun kampung anti politik uang dan politisasi sara. Yang ketiga yang kami bangun adalah di internal kami dulu. Soal integriti penyelenggara pemilu di level ad hoc. Siapa di level itu? Panwascam, PKD, dan pengawas TPS. Sementara itu, pengamat politik UIN Mataram juga menyoroti soal peran partisipatif dari milenial dan Gen Z sangat krusial dalam pengawasan pemilu yang mampu menentukan arah pemilu dan hasil pemilu tahun ini. Dari data KPU mencatat hampir 55% dari 3,9 juta pemilih merupakan anak muda atau pemilih pemula yang artinya 1,5 juta memilih adalah anak muda. Selain itu, pengamat politik UIN Mataram menilai politik uang bukan politik uang satu-satunya cara untuk mendulang suara termasuk suara pemilih pemula karena mereka merupakan pemilih rasional yang akan mempertimbangkan keunggulan, potensi, serta program yang dimiliki oleh caleg. Saya garis bawahi bahwa sebetulnya untuk memenangkan pemilu cukup dengan serius menggarap pemilih milenial dengan mengasumsikan kita bisa memastikan dia ke kita tadi dengan kreativitas dan pendekatan-pendekatan yang tentu kekinian gitu. Nah, itu hanya dengan menggunakan polarisasi politik uang. Oh iya, justru dia menurut saya tidak terpikir memilih karena dapat uang sebetulnya. Kalau milenial saya kira memilih itu karena platform background kontestan pemilu, caleg dan sebagainya.
Gerak cepat semua elemen masyarakat dan pemuda bersama Bawaslu diharapkan dapat mewujudkan pemilu damai dan jurdil. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum berani mengusulkan 4.000 honorer untuk diangkat menjadi P3K ke pemerintah pusat karena terbentur anggaran. Nasib ratusan tenaga honorer di Kabupaten Lombok Barat hingga kini belum ada kejelasan karena tidak masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara sejak tahun 2021 lalu. Sesuai kebijakan pemerintah pusat bahwa yang masuk prioritas pada usulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini adalah tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Selain tidak memenuhi kategori, belum terdatanya para tenaga non-ASN karena data yang dikirim pemerintah daerah kurang lengkap akibat masa pengabdian para non-ASN belum mencukupi. Di sisi lain, hingga kini Pemda juga belum berani mengusulkan kebutuhan formasi P3K tahun 2024 lantaran belum jelasnya gaji pegawai yang nantinya direkrut apakah dibebankan ke Pemkab atau dibayar pusat. Pemda berharap agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pendataan ulang agar mereka bisa mendaftar sebagai P3K daerah di tahun ini dan gaji P3K tetap dibayarkan pemerintah pusat. Sisa keseluruhan dari 5.080 itu sisanya 4.006. Itu yang menjadi PR pemerintah daerah untuk dituntas. 4.006 ini yang menjadi prioritas untuk disisihkan lah sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang ASN itu kan. Data Badan Kepegawaian Daerah jumlah tenaga non-ASN yang belum terdata mencapai 414 orang dari total 1.006 orang tenaga non-ASN di daerah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melapor. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 hanya di iNews. Bagi-bagi bansos, dengerin. Saya nggak apa-apa. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan personil TNI dari Kodim 1615 Lombok Timur melaksanakan aksi bersih dan tanam ratusan pohon di kawasan Gunung Rinjani, di mana kegiatan peduli lingkungan ini diharapkan bisa memotivasi generasi muda dan juga para pelaku wisata dalam menjaga kelestarian alam. Ratusan prajurit TNI Polri dan warga memungut sampah plastik yang berserakan dari jalur pendakian Sembalun sampai pos 2 menuju puncak Gunung Rinjani. Selain aksi bersih-bersih, mereka juga menanam 600 pohon dan melepas ratusan burung untuk menjaga kelestarian dan ekosistem alam di kawasan yang menjadi destinasi unggulan ini. Aksi para prajurit TNI ini diharapkan bisa memotivasi generasi muda dan para pelaku wisata dalam menjaga kelestarian alam. Pagi ini kita baru saja melaksanakan kegiatan dalam rangka menjaga alam. TNI AD bersatu dengan TNI AD bersama masyarakat untuk menjaga alam demi NKRI. Nah, jadi tadi wujudnya kita di sini adalah pertama kita nanam pohon, kedua bersih-bersih sampah, dan ketiga kita melepas burung. Menjadikan Gunung Rinjani destinasi berkelas dunia tentu adalah tugas dan tanggung jawab para pengelola, baik pemerintah, TNGR dan stakeholder lainnya, termasuk porter dan lain sebagainya, untuk tetap menjaga Gunung Rinjani ini lestari dan bersih. Oleh karenanya, dengan kekuatan dari tentara dan pihak-pihak yang terkait melakukan kegiatan clean up. Kegiatan peduli lingkungan ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Juang TNI Angkatan Darat yang bertema TNI AD bersama rakyat bersatu dengan alam untuk NKRI. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Objek wisata Taman Nasional Banti Murung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros, di mana selain menikmati Sky Bridge dan juga kupu-kupu Helena, dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan yang begitu indah. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Sky Bridge Helena. Sky Bridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Banti Murung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Sky Bridge ini. Ada anak-anak juga. Iya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena, atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu Raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya Mas namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Penangkaran rusa di Kampung Cai Ranca Upas, Jawa Barat menarik wisatawan dengan luas sekitar 5 hektar. Para pengunjung dari dekat dapat mengamati perilaku rusa dan memberi makan hewan unik tersebut.
Saat ini saya akan menuju ke salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang dimiliki Ciwidey dan sangat diminati oleh wisatawan. Ya, penangkaran rusa. Penangkaran rusa ini terletak di kawasan Kampung Cai, Ranca Upas dengan luas wilayah penangkaran sekitar 4 hingga 5 hektar. Di sini para pengunjung bisa mengamati dari dekat perilaku rusa dan bisa memberikannya makan. Nah, ini dia penangkaran rusa. Dari sini saya udah bisa lihat nih rusa-rusa yang lucu-lucu banget. Ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh para pengunjung. Salah satunya, pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar. Nah, sekarang saya mau beli nih makanannya. Wortel yang saya beli sudah ada di tangan. Saatnya bermain dengan rusa. Meski agak deg-degan, saya senang sekali bisa melihat rusa-rusa ini dari dekat. Rusa di sini beragam, mulai dari yang masih kecil hingga yang sudah dewasa ada di sini. Ada yang baby ternyata, ada yang masih kecil. Nah, yang paling tua di sini rusa jantan umurnya 15 tahun. Nah, yang tanduk ini adalah rusa-rusa jantan. Uniknya lagi, rusa-rusa di sini adalah rusa Jawa. Rusa ini memiliki warna bulu kaki yang lebih terang dari bulu tubuhnya. Saya pun semakin penasaran, ingin bermain dengan mereka lebih dekat. Wah, banyak banget. Di sini totalnya kurang lebih ada 30 rusa. Banyak banget. Anteng banget. Mereka ramah banget, jadi kalau main-main sama mereka aman banget. Tapi tetap saja, rusa-rusa ini akan lebih agresif jika sudah melihat makanan di tangan saya. Aduh, kalau sudah begini saya kembali mulai deg-degan. Di sini. Yang panjang tuker Pak. Main yang ini. Ini. Dia tinggi, loncat dia. Aduh. Wah. Dua-duanya takut loncat. Tuh. Saya ke belakang ya, saya ke belakang. Oke. Tarik nafas. Ah! Kena serodok. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.